Tahun 1934, di perguruan taman siswa, ada seorang pemuda yang kelak akan dikenal sebagai sosok yang besar dalam sejarah Indonesia. Dan iya, orang itu adalah Jenderal Sudirman. Sudirman tidak hanya belajar membaca, menulis, dan berhitung, tetapi juga dididik dalam nilai-nilai nasionalisme, kemandirian, dan cinta tanah air. Dan dari sinilah, Sudirman mulai tidak suka dengan para penjajah. Dan setelah lulus, Sudirman pergi ke Cilacap untuk mengajar di sebuah sekolah dasar Muhammadiyah. Pada awal 1942, Jepang berhasil mengalahkan Belanda dan juga berhasil menduduki Indonesia. Dan di Cilacap, sekolah tempat Sudirman mengajar ditutup dan dialihfungsikan menjadi pos militer. Hal ini membuat ketidaksukaan Sudirman terhadap tentara Jepang. Namun, Sudirman berhasil bernegosiasi dengan tentara Jepang yang akhirnya membuat mereka membuka kembali sekolah tersebut. Tahun 1944, Sudirman diminta untuk bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air atau disebut sebagai PETA. Meskipun sempat ragu-ragu, Sudirman akhirnya setuju untuk memulai pelatihannya di wilayah Bogor, Jawa Barat. Sudirman dikenal sebagai sosok yang tegas, disiplin, dan memiliki jiwa kepemimpinan yang sangat tinggi. Bahkan para petinggi militer Jepang mengakui kehebatannya dalam memahami strategi perang. Namun, di sisi lain Sudirman juga menyadari bahwa Jepang memiliki kepentingannya sendiri. Praktik Romusa dan kerja paksa membuatnya paham bahwa Jepang hanya memanfaatkan Indonesia sebagai sumber daya untuk perang di kawasan Pasifik melawan Amerika. Meskipun begitu, Sudirman juga sadar bahwa pelatihannya ini nantinya akan berguna untuk mempertahankan bangsanya di masa depan. Dan Sudirman bersikeras untuk memberikan semangat kebangsaan kepada pasukannya, meskipun mereka berada dalam kendali Jepang. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Jepang yang sudah kalah melawan sekutu akhirnya memutuskan untuk pergi dari Indonesia. Sedangkan di Banyumas, Sudirman beserta pasukannya mengambil langkah inisiatif untuk bernegosiasi dengan tentara Jepang agar menyerahkan senjata mereka kepada Sudirman dan pasukannya. Dan dengan hasil negosiasi yang menegangkan, negosiasi dengan Jepang yang membuat Sudirman dan pasukannya memiliki banyak sekali senjata hasil dari pemberian Jepang. Di sisi lain, pemerintahan Indonesia yang sudah merdeka meyakini bahwa pentingnya membuat angkatan bersenjata yang bertujuan untuk melindungi negara dan mempertahankan kemerdekaan. Dan pada 5 Oktober 1945, terbentuklah TKR atau Tentara Keamanan Rakyat yang bertugas untuk menjaga keamanan Republik Indonesia.
Sudirman dan pasukannya yang mengetahui hal ini tidak berpikir panjang dan memutuskan untuk bergabung bersama TKR. Pada tanggal 19 Oktober 1945, pasukan Inggris mendarat di Semarang. Mereka datang bertujuan untuk membebaskan Belanda dan mengembalikan tawanan perang yang masih ditahan di kem-kem Jawa Tengah. Lucunya, hal ini malah disambut baik oleh rakyat Indonesia karena mereka datang dengan damai. Damai kan? Dan negara ini terkena prank untuk sekian kalinya karena ternyata niat mereka sebenarnya datang ke Indonesia adalah untuk mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia. Hal ini dilaporkan kepada pemerintah dan membuat pemerintah sangat marah karena kota Ambarawa malah direbut dan dikuasai oleh pasukan Belanda dan Inggris. Tetapi di sisi lain, Sudirman mengambil langkah inisiatif untuk pergi ke Ambarawa dan memimpin pasukannya melawan pasukan Belanda dan Inggris di kota tersebut.
Indonesia memang berhasil mempertahankan wilayah Jawa Tengah dari pasukan Inggris yang ingin mengembalikan kekuasaan Belanda. Namun, kemenangan itu tidak akan datang tanpa luka. Di balik keberhasilan tersebut, ada darah yang tumpah, keluarga yang kehilangan, dan pengorbanan yang tak terhitung jumlahnya. Dan di tengah semua itu, Sudirman menjadi sosok penting dalam perang ini. Bukan hanya sebagai seorang tentara, tetapi sebagai manusia dengan penuh hati yang membela tanah airnya. Dia berdiri melindungi negaranya dari orang-orang licik yang haus akan kekuasaan. Dan setelah perang itu berakhir, Sudirman dipromosikan menjadi mayor jenderal dan menjadi panglima besar Tentara Keamanan Rakyat Indonesia. Dan disinilah dia dikenal sebagai Jenderal Sudirman. Woi, lagi santai kawan. Sudirman sangat senang dengan diangkatnya dia menjadi panglima besar TKR. Tetapi di sisi lain, dia juga menanggung tanggung jawab yang begitu besar. Dan kemenangan rakyat Indonesia di Ambarawa bukanlah sebuah akhir, tetapi sebuah awal menuju agresi yang jauh lebih besar. Dan agresi itu dikenal dengan agresi militer Belanda pertama.